bersekutu Tuhan bersama-sama dengan jemaat-Mu di Kediri. Kiranya Tuhan memberikan kami firman-Mu Tuhan yang bukan dari pikiran kami, tetapi Engkau tidak memperkatakan. Kau pakai mulut hamba-Mu hanya untuk memperkatakan firman-Mu, bukan dari pikiran hamba-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara. Pagi ini saya dapat inspirasi begini. Kisah Rasul 8 ayat 30 ya. Kisah Rasul 8 ayat 30 sampai ayat 31. Ini hanya untuk pembukaannya saja ya. Tapi hari ini kita belajar semuanya full firman. Kisah Para Rasul 8 ayat 30. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Ada suatu kejadian, seorang sida-sida dari Ethiopia membaca kitab suci. Tapi dia bilang apa? "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca?" Filipus berkata kan, jawab sida-sida itu, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing aku?" Ya. Lalu yang meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Baca firman ternyata nggak gampang, sangat tidak mudah kalau pikirannya buntu. Ya, kok bisa? Lukas 24 ayat 44. Supaya kita paham dulu ya bagaimana cara baca firman. Konsentrasinya untuk apa? Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Semua kitab-kitab itu tulisannya sebenarnya tentang siapa? Hanya tentang Yesus Kristus. Ya, ada di mana? Di Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Bukan 45 ya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Pikiran kalau nggak dibuka sama Yesus Kristus nggak mengerti loh kitab suci. Ya, setuju ya? Berarti harus ada Yesus yang membuka pikiran. Saya tambahin dulu 2 Korintus 3:14 sampai 17 supaya kita sebelum membaca ini kita mengerti. Harus ada pembimbing yang benar-benar mengerti ya. 2 Korintus 13 sampai 16 itu. 2 Korintus 3 14. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 16. Kita bergantian ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Pikiran mereka menjadi tumpul, sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Sampai hari ini banyak orang baca perjanjian lama, pikirannya jadi tumpul. Kenapa? Karena tidak ada Kristus dalam pikirannya. Ya, hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Artinya apa? Konsentrasi kita ketika baca perjanjian lama, yang kita cari itu hanya Kristus, bukan yang lain. Ya, ayat 15-nya. Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Loh, baca kitab kok bisa ada selubung gimana? Apa selubungnya? Banyak. Kalau mereka tidak mencari kebenaran tentang Kristus, nubuatan tentang Kristus, pasti nyasar. Ya, ayat 16-nya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ya, ternyata kitab suci nggak boleh gampang, tidak segampang itu ternyata. Bahkan berdiri di mimbar pun bisa nggak ngerti. Ada nggak orang-orang yang mengerti? Ada. Ada nggak orang-orang yang tumpul pikirannya dan hatinya tersungguh? Banyak. Kenapa? Konsentrasinya bukan Yesus. Konsentrasinya sudah mulai pecah. Ketika baca perjanjian lama, yang dia cari adalah apa? Janji dalam hukum Taurat. Janji itu terlalu enak, terlalu nikmat janjinya. Ulangan 28 ayat 1.
Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau ke atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Senang gak dengan ayat ini? Jika kau dengar baik-baik suara Tuhan Allahmu, ini di perjanjian lama. Ya, ini di mana? Ini di hukum Taurat. Ayat 15. Itu ada kalimat segala tadi ya. Betul ya? Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala, berarti bukan cuma satu. Segala ini semua hukum harus dilakukan. Kalau meleset, ayat 15. Ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya. Kalimat segala merujuk satu poin atau semuanya? Semua ya, setuju ya? Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang mencapai engkau, akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Siapa yang bisa melakukan seluruh kotoran? Tidak ada satu pun. Pak Pendeta bisa? Setuju ya? Kalau segala berarti tidak bisa diambil, tidak bisa dicomot satu. Sekarang kita baca hari ini dengan penegasan intro seperti ini. Kita baca Galatia pasal berapa? Pasal 1 sampai 6 kita baca urut-urut. Saudara mungkin nggak pernah baca kitab urut-urut, tapi kita belajar hari ini. Kita baca, saudara nggak mengerti, saya terangkan di sini supaya kita mengerti. Jemaat itu yang seperti Paulus minta, yang mau diikuti seperti apa? Jemaat zaman perjanjian lama atau jemaat Paulus yang berkonsentrasi kepada Yesus Kristus. Hari ini kita nyanyi lagu pujian. Pujiannya untuk siapa nih? Untuk Musa atau untuk Yesus Kristus? Setuju ya? Hukum Taurat diberikan oleh siapa? Musa. Yesus Kristus lebih hebat mana dengan Musa? Setuju ya? Makanya kita baca Galatia 1 sampai 6. Kita bergantian. Santai aja, apa-apanya, benar cukup dulu. Saya bacakan sampai 5, Pak Juli baca 5 ya. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan karena seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus, Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan diri karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ini pembukaan dari Paulus. Dunia yang jahat bagaimana zaman ini? Dunia dengan hukum Tauratnya. Ya, ayat 6-nya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Paulus jelas tulis, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia, ya, yang telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Injil apa kira-kira? Ya, lanjut dulu. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Tetapi sekalipun kami atau malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi Paulus dengan yakin nggak kalau Injilnya dia itu Injil yang benar? Yakin nggak kita ini? Yakin, ya. Ada Injil yang lain. Injil yang bagaimana? Nanti kesimpulan ini terakhir ya. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 2 kali Paulus menekankan, ya. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekali lagi kukatakan, jika ada orang yang memberikan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan yang telah kamu terima, apa adanya? Terkutuklah dia. Ada nggak orang-orang zaman sekarang yang membedakan Injil yang lain?
Ada. Injil apa itu? Nanti kesimpulannya. 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi bagaimana sekarang? Paulus tulis, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Dalam mengabarkan firman, Paulus selalu konsentrasi kepada bahwa dia hamba Kristus, bukan hamba yang lain, bukan hamba duit, bukan hamba Musa, tapi hamba Yesus Kristus. Ya, adakah ku coba berkenan pada manusia? Sekiranya aku mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Paulus mengajarkan hukum-hukum dari Yesus Kristus. Ya, nah, sebelasnya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerima oleh pernyataan Yesus Kristus. Hukum Taurat diajarkan oleh Musa, makanya disebut Injil dari manusia. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Agama Yahudi apa kitabnya? Taurat. Kita ini Kristen, bukan agama Yahudi. Kita menyembah Yesus Kristus, ya. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Paulus memakai hukum miliknya orang Yahudi untuk menganiaya orang Kristen. Tapi banyak hari ini orang Kristen pakai hukum itu dipakai dalam gereja. Coba, Injil yang lain nggak itu? Injil apa? Injil yang digabung dengan hukum Taurat. Ya, makanya banyak orang nggak ngerti sebenarnya cara ngajarnya. Terus 13-nya, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyang. Yakin nggak kalau Paulus mengerti banget tentang hukum Taurat? Mengerti. Paulus sangat mengerti, dan karena hukum itu dia menganiaya orang Kristen. Tetapi waktu Yesus Kristus yang telah memilih aku sejak dari kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapat mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Kefas itu Petrus. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah aku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar dan aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu mengenai mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Galatia 2. Setelah lewat 14 tahun, aku pergi ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun juga kubawa. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Kendati Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan diri. Titus itu orang Yunani. Menurut hukum Taurat, orang yang bisa masuk dalam jemaah Israel harus disunat. Tapi Paulus tidak menganjurkan, nggak perlu sunat. Sunat itu ketetapan atau peraturan? Itu peraturan dalam hukum Taurat dasar. Paulus nggak mengajarkan. Kalau ada sunat, ada hukum-hukum lain yang dicontohkan dalam gereja-gereja hari ini. Bahkan gembala Tuhan mencontoh hukum salah satu hukum demi kepentingan pribadinya itu. Padahal masih banyak ayat-ayat yang bisa dipakai. Ya, ayat 4. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang merunduk ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperambakan kita. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam dan menghadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Yesus Kristus. Kita ini sudah merdeka dengan Yesus Kristus, merdeka.
Tapi ada orang yang berusaha memasukkan saudara diperhamba oleh hukum itu. Ya, ini maksud ayat ini. Dengan cara memperhamba. Itulah Injil yang lain. Injil yang membawa saudara kepada perhambaan hukum Taurat itu Injil yang lain. Apalagi yang ngambil satu ayat dari hukum Taurat, itu namanya memperhamba. Ya, tegas saja ya, Galatia. Tegas. Ayat 5-nya. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Paulus bilang apa? Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka. Mereka siapa? Yang memaksakan Injil yang lain. Ya, kepada agar kebenaran Injil dapat tinggal padamu. Ya, Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Dan mereka yang dianggap terpandang adalah rasul-rasul pertama, termasuk saudara Yesus Kristus, Yakobus. Ya, bagaimana kedudukan mereka dahulu? Katanya Paulus apa? Itu tidak penting bagimu. Ya, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku, karena memang nggak ngerti mereka. Rasul-rasul Kristus bukan ahli Taurat, mereka dari nelayan. Tapi Rasul Paulus dipakai Tuhan karena apa? Dia yang bisa menerangkan hukum Taurat. Ayat 7. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Paulus berjabat tangan dengan Kefas dan Yohanes sebagai sokok guru dan Yakobus. Tapi ketika ada kesalahan, orang yang terpandang tadi, ayat 11-nya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya sebab ia salah. Ya, pertentangan di gereja biasa. Ya, karena sebelumnya beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, kalangan Yakobus, saudara Yesus. Ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia memundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut dengan saudara-saudara yang bersunat. Golongan Yakobus masih menerapkan hukum Taurat. Saudara baca Kisah Rasul 15 tadi, baca di rumah sendiri ya. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Bayangin, Rasul Petrus bilang munafik, dibilang salah sama Paulus. Kenapa? Karena Petrus itu tidak ngerti hukum Taurat. Petrus orang nelayan. Ya, ayat 14-nya. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang yang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh iman kepada dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh iman ke dalam Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-sekali tidak. Karena jika aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan sebagai pelanggar hukum Taurat. Jadi Paulus itu sudah merombak. Kalau dia bangun kembali, dia jadi pelanggar. Akibatnya pelanggar apa ayat 19-nya? Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalib bersama Kristus. Hukum itu sudah tidak ada tariknya buat Paulus. Bahkan di Efesus Paulus bilang itu dulu sampah. Ya. Namun aku hidup bukan aku lagi yang sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sampai di sini sudah jelas ya. Dan aku tidak menolak kasih karunia Allah,
Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ada kebenaran nggak dalam hukum Taurat? Nggak ada. Satu pun nggak ada. Kalau ada kebenaran, Paulus pasti catat. Ayat Galatia 3. Galatia 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ini Paulus bilang, hei jemaat Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Yesus Kristus disalibkan yang dilukiskan dengan terang atau yang lain? Kita hari ini, Bapak Pendeta di sini dan saudara sekalian, terima Roh Kudus dari siapa? Dari melakukan hukum Taurat atau dari Roh? Ada dari Yesus. Yesus. Itu jelas. Makanya Paulus kata, kita ini menerima Roh Kudus bukan karena melakukan Taurat. Lanjut ayat 3. Ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah dimulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Saya ulangi yang dimana ya. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia Yesus Kristus yang mengaruniakan roh pada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Kita ini mau percaya Yesus Kristus karena hukum Taurat atau karena pemberitaan Injil? Karena pemberitaan Injil, ya. Secara itu juga Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup oleh iman dan iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Abraham itu ketika Allah mengatakan janjinya, Abraham percaya. Ya, makanya disebut Abraham orang yang beriman. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat. Jelas kan? Hukum Taurat itu segalanya harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan, apa bunyinya? Terkutuk. Terkutuk. Hukum Taurat itu seperti jerat. Saudara ambil satu, saudara harus lakukan semuanya. Itulah tipuan setan. Setan itu nggak punya hukum untuk mendakwa. Dia pakai hukumnya Allah untuk mendakwa saudara. Kenapa? Karena saudara nggak melakukan hukum itu. Apa itu dosa? Dosa itu pelanggaran akan hukum Allah. Saudara nggak sadar kan kalau jadi pelanggar kan? Ketika saudara melakukan satu peraturan, saudara harus melakukan seluruhnya. Dan saudara nggak sadar kan kalau saudara berbuat dosa? Ya kan nggak sadar kan? Bahkan gembala pun nggak sadar. Ketika dia melakukan satu, semua harus dilakukan. Ini loh, ya yang namanya perangkap. Hukum itu dari Tuhan, iya dari Tuhan. Tapi itu Musa yang memberikan dan kita lihat hari itu Tuhan sudah berubah menjadi Yesus Kristus. Ya. 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang-orang benar hidup oleh iman, percaya kepada Kristus. 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Bedanya. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Salah satu contoh hukum Taurat yang saya ambil, yang paling keren hari ini, bayar perpuluhan maka engkau akan diberkati. Itu hukum Taurat. Jika engkau melakukan maka engkau akan diberkati. Jika engkau melakukan maka engkau akan hidup. Hidup kekristenan bukan karena begitu. Ya, tidak pernah ada seperti itu. Perpuluhan masuk di dalam hukum mana? Taurat atau hukum Kristus? Saudara jawab. Jawab. Perpuluhan masuk dalam hukum Taurat atau hukum Kristus? Hah? Coba jawab.
Perpuluhan, hukum Taurat atau hukum Kristus? Jelas kan? Kalau saudara melakukan perpuluhan, jangan cuma perpuluhan toh, yang lain lakukan semua. Lain lakukan semua. Sanggup gak? Saudara pernah anak sulung saudara berikan pada Tuhan? Kambing domba yang anak pertama sudah pernah berikan pada Tuhan? Saudara pernah tebus anak sulung saudara? Enggak. Saudara pernah sunat dari ke-8? Enggak. Hukum Taurat bukan cuma 10, ada 666. Ya akan saudara sanggup, ya. 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Amin. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Maksud penjelasannya begini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Itu hukum Taurat. Ya, Yesus itu disalib karena hukum Taurat. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara mau cari berkatnya di dalam hukum Taurat, kok usah aneh-aneh, cari Yesus. Semua dapat, makanya carilah dahulu kebenaran kerajaan surga dan kebenarannya, semua ditambahkan. Nggak pakai ribet Yesus ini. Ya, ini loh ayat ini gampang banget. Makanya kita harus baca utuh hari ini. Sampai di sini sudah mengerti kan? Galatia itu terbuka, sangat terbuka, ya. 15. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Stop dulu. Tadi saya mau balik ke ayat 15 tadi. Kenapa Yesus membuat kita supaya berkat Abraham masuk? Saudara cari ayat di Alkitab. Bagaimana cara masuk untuk menjadi hukum Taurat? Supaya saudara menjadi umatnya orang Israel. Gak ada cara. Tidak ada cara. Kita itu dianggap bangsa asing, goi, najis kalau bergaul dengan saudara. Tidak ada cara untuk masuk dalam hukum Taurat. Hanya Kristus yang membuat kita bisa masuk untuk memperoleh janji-janjinya. Ya. Ayat 15 tadi betul. Ayat 15 sudah. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah yang dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudnya ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Kan Allah pernah berjanji dari keturunanmu. Kan itu sebelum ada hukum Taurat. Itu maksudnya ya. Sebab jika apa yang ditentukan oleh Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantara malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangan hukum Taurat dengan janji Allah? Sekali-sekali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuatan dosa, supaya oleh karena iman di dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada yang percaya. Yesus itu penggenapan dari janji hukum Taurat itu. Hukum Taurat mengandung banyak janji. Caranya gimana memperolehnya? Percaya pada Yesus. Ya. Sebelum iman itu datang, kita berada di dalam pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Sebelum ada Yesus, orang Israel harus hidup dengan tuntunan dan kawalan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah dalam pengawasan penuntun. Dijelasin lagi. Udah ya, selesai hukum ini karena Yesus sudah datang. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Coba baca lagi sedikit Yohanes 19 ayat 7. Saudara yang melakukan Allah menurut hukum Taurat, apa akibatnya? Yohanes 19 ayat 7. Mudah-mudahan saya hafal itu. Ya, Yohanes 19 ayat 7.
Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Jawab orang-orang Yahudi kepadanya, kami mempunyai hukum. Menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak. Saudara menganggap diri saudara anak? Kalau ketemu orang Yahudi gimana kira-kira? Menurut hukumku, engkau harus dihukum mati. Kenapa? Karena engkau menghujat Allah, engkau mengaku sebagai anak Allah. Makanya hukum Taurat dengan hukum Kristus tidak bisa nyambung. Yesus Kristus disalib karena hukum Taurat, karena dia mengaku sebagai anak Allah. Nah sekarang saudara kalah tadi. Menurut hukum Taurat, saudara kemana tadi? Dihukum mati. Makanya hukum Taurat tidak boleh dicomot. Ya. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenangkan Kristus. Apa maksudnya? Saudara, dulu namanya cuma biasa. Saya namanya cuma Stephen. Tapi begitu saya dibaptis, saya sebagai pengikut Kristus, saya menyandang nama yang begitu hebat, yaitu nama Allah sendiri yang saya sandang. Yesus Allah. Yesus Allah. Itulah nama yang kita sandang. Yesus Kristus nama Allah yang begitu hebat. Kalau orang Kristen hidupnya morak-marit, berarti dia memakai nama Allah dengan tidak tanggung jawab. Pertanggung jawabannya akan diminta sama Tuhan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Hebat nggak Yesus Kristus? Kalau mau janji hukum Taurat, cukup ikut Yesus dan kebenarannya, ya semuanya ditambahkan. Jadi nggak perlu hukum Taurat saudara lakukan. Kalau mau dapat janji-janji, cari kebenaran. Cari kebenaran. Apa itu kebenarannya? Apa itu kerajaan surga? Kerajaan surga itu miliknya Yesus Kristus. Kebenarannya adalah mengakui bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia tidak sepaham, dan dia harus memberikan pembaharuan. Hukum Kristus bukan hukum Taurat, itu kebenaran. Ya, Galatia 4. Galatia 4. Kurang 2 ya. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris, kita ahli waris, selama belum dewasa, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sesungguhnya ia pun ialah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada masa saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Yesus Kristus, waktu dia masih kecil sampai umur 30 tahun, dia melakukan semua hukum Taurat karena dia masih belum akil balik. Tapi setelah Yesus umur 30 tahun, dia dewasa. Apa yang dia lakukan? Dia dibaptis. Makna baptisan adalah menjadi manusia baru, melupakan yang lama, menjadi manusia baru. Itu artinya, ya. Demikian pula kita, selama belum akil balik, kita juga takluk kepada roh dunia. Saudara sekarang mau jadi anak kecil terus atau sudah dewasa? Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau kita jadi anak-anak Allah, Musa itu siapa? Musa itu hamba, pelayan, sehingga kita adalah tuannya. Kita nggak usah nurutin lagi itu keterangannya di sini. Dan oleh karena kamu adalah anak, nah jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah dan miskin dan mau memperhamba diri lagi kepadanya? Inilah Injil yang lain, Injil yang memperhambakan kita kembali kepada hukum yang lama dan kepada roh dunia yang lemah. Kamu telah teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang ketat dan tahun-tahun. Itu peraturannya di mana? Hukum Taurat. Ya. Aku khawatir kalau susah payah untuk kamu telah sia-sia. Lalu Paulus bilang begitu. Terus Paulus bilang begini, aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku,
sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah aku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa pertama kali aku memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Ini ceritanya Paulus ketemu sama jemaat Galatia. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina, yang menjijikkan, tetapi kamu menyambut aku seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Yesus Kristus sendiri. Orang-orang Galilea ketemu Paulus walaupun dalam keadaan sakit dan menderita, menyambut seperti menyambut malaikat dengan riang gembira. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di mana bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin zaman dulu itu kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Itu saking sayangnya jemaat Galatia sama Paulus. Ya, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku jadi musuhmu? Ini seperti sekarang saya. Kalau saya berdiri di mimbar mengatakan kebenaran, apakah aku jadi musuh, Pak? Coba, apakah saya musuh hari ini? Ketika saya mengatakan kebenaran, walaupun itu bertentangan dengan apa? Dengan hukum Taurat yang selama ini kita pelajari. Apa jawabnya, jemaat? Mereka dengan giat, katanya Paulus. Mereka siapa? Penyusup-penyusup palsu, gembala-gembala palsu. Mereka dengan giat untuk menarik kamu, tapi tidak dengan tulus hati. Ya, tidak dengan tulus hati. Kalau dengan tidak tulus hati berarti ada motivasi yang lain. Mereka tidak cinta pada Kristus. Mereka motivasi yang memakai nama yang bela-bela di dalam Kristus. Saudara pikir kalau saya pakai gelar Kristen, orang nggak bisa saya tipu? Justru kalau saya nggak pakai gelar Kristen, saya nggak bisa menipu jemaat. Saya nggak bisa menipu dunia. Justru harus nama Tuhan yang ada di depan. Nama Tuhan itu bebas. Mau kita pakai apa ini? Dipakai bujuk juga bisa. Dipakai hal yang berguna juga bisa. Kenapa? Karena nama itu sangat berkuasa. Ya, makanya Paulus bilang, hati-hati. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu. Kelihatannya giat, kelihatannya hebat. Dijawab ini toh, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mereka mengikuti kamu. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik. Kelihatannya baik, apa baik. Asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antara kamu. Hai anak-anakku, karena kamu aku telah menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Artinya apa? Artinya apa? Orang-orang Galatia sudah mencampur adukkan hukum sampai Paulus aku sudah kehilangan akal. Cara ngomong gimana lagi hari ini? Bagaimana cara ngomong di mimbar tentang hukum Taurat ini? Gak ada cara. Sampai dikasih perumpamaan begini. Katakan kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu ialah janji. Apa artinya merdeka dan menurut roh? Ini merujuk 2 anak-anak yang diperanakan daging yang memperoleh perjanjian di Gunung Sinai. Bisa jadi orang Ismail, bisa jadi orang Yahudi. Ya, mereka menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang. Bahkan orang Yahudi pun menganiaya saudara, menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Terus ayat 30-nya, puji Tuhan ya, ulangan buat Tuhan ya. Sampai di sini mengerti ya, mengerti ya, jelas ya mengerti. Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1 saya bacakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jelas nggak kalimatnya? Kita sudah merdeka dari hukum Taurat, ngapain balik-balik lagi? Ayat 2-nya, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, apa katanya? Kristus sama sekali tidak ada gunanya. Kalau engkau ikut sunat, ikut peraturan-peraturan, kalau saudara nyomot, gak ada gunanya Kristus buat saudara. Saudara mau diberhamba, contoh, itu sunat, perpuluhan. Kalau mau diberkati sekarang, harus bayar dulu atau memang Tuhan bisa memberkati kita? Coba jawab. Kalau hanya mau berkat,
Cari Yesusnya atau bayar dulu? Cari Yesus. Jangan mau diperhadap begitu-begitu, ya. Ayat 2-nya. Ayat 3-nya. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sunat itu dasar, itu peraturan. Kalau sunat adalah peraturan, berarti perpuluhan juga sama. Bisa saya kasih begini dong. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang membayar perpuluhan bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kan sama, ini peraturan. Mengerti nggak sekarang kita hukum ini? Baru ngerti kan, baru ngerti kan? Ayat 4-nya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Lakukan kalau mau. Lakukan. 666. Sebab oleh roh karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, hal sunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Itu loh kita bisa bebas hari ini. Kalau cuma mau berkat, Yesus bisa memberikan. Tapi cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, semua ditambahkan. Itu jadi firman itu, ya. Ayat 7. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Nah, hebat kan? Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Siapa yang ajarkan untuk kita tidak menuruti kebenaran lagi? Apa kata Paulus? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan dari Dia yang memanggil kamu. Firman yang seperti itu bukan dari Yesus Kristus. Ya, sedikit lagi sudah mengkamilkan seluruh adonan. Kalau ada yang membawa ajaran itu adalah ragi yang mengkamilkan seluruh adonan, membuat rusak seluruh pengajaran hukum Kristus. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian yang lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ya, apa kata Paulus? Ia akan menanggung hukumannya, siapapun dia, nggak peduli. Kalau saya seorang gembala mengajarkan hukum yang lain, apa kata Paulus? Akan menanggung hukumannya, ya. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jika aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan sandawan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu mengebiri diri. Kasar namanya Paulus. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Mungkin saudara paham itu. Kalau bagi itu gereja dari mana duitnya nanti diajarkan di sini. Paulus tahu kita itu butuh, sangat membutuhkan. Gereja butuh uang, gembala butuh duit, jemaah juga butuh duit. Dari mana uangnya? Nanti ada galadannya. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau saudara lihat gembala saudara kekurangan duit, gembala saudara siapa? Gembala saudara itu dirimu sendiri, seperti dirimu sendiri. Engkau mau nggak memberikan uluran tangan? Mau, karena mengasihi seperti diri sendiri. Kalau mengasihi diri sendiri, ada pamrih nggak? Kontak duit ya, tapi kok balas senang, ada nggak? Nggak ada. Kita tidak berbuat begitu untuk diri kita sendiri. Makanya hukum Kristus itu sangat luar biasa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap akal budimu. Kalau kita cinta sama Tuhan, itu bahasa Inggrisnya, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap pikiranmu. Kita transaksional enggak? Aku mencintai Tuhan karena aku butuh Kau. Kenapa? Karena Kau sudah mencintai aku. Itulah yang namanya mencintai. Mencintai sesama itu hukum Kristus jauh lebih hebat daripada hukum Taurat. Ya. Tapi kalau saudara lihat gembala saudara kekurangan, saudara diam, berarti saudara tidak mengasihi dan tidak mencintai. Kan jelas hukumnya lebih enak kan? Ya kan? Yang menerima nggak dosa, yang bayar juga tidak menyuap. Itu kan enak sudah. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menerang, awas, jangan kamu saling membinasakan. Biasa pertentangan itu, ya. Ayat 14 ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh,
dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi yang diatur di sini adalah kita ini sekarang beralih kepada roh, bukan kepada daging lagi. Hidup pada kekekalan. Terus Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, semua ada di mana ini? Semua ada di hukum Taurat semua. Ya, semua ada di sana. Kepentingan diri sendiri, kemarahan, semua ada di sana. Terus Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyatukan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Salah satu contohnya, bagaimana kita ke gereja dengan hukum Taurat, makin kedagingan kita makin dibuat lebih cinta. Lagu Yabes, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Apa berkatnya? Cuma jasmani kan? Sampai hukum Taurat itu menjadi standar bagi orang Kristen. Kalau engkau tidak diberkati, berarti engkau tidak dikenal sama Tuhan dan tidak dekat sama Tuhan. Iya kan? Kristen hari ini kan begitu. Kalau engkau tidak diberkati, berarti engkau jauh dari Tuhan. Bahkan kena kutuk kan? Enggak ada standar seperti itu. Kita ini sudah hidup oleh roh. Ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup juga kita dipimpin oleh roh. 26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya. Hari ini yang gila hormat siapa hari ini? Banyak. Ya. Sampai terus gila hormat berarti kan karena ini disanjung. Ya. Ayat 6. Nah ini. Galatia 6. Habis kan Galatia 6. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, ayat 2-nya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Anda kan ternyata kan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Gereja boleh minta duit nggak dari jemaat? Boleh, boleh. Kalau ini kan enak, gereja butuh duit sekian. Saya juga butuh gaji. Buka saja, jangan malu-malu. Kan lebih fair ya. Masa lingkungan RT lebih hebat daripada gereja? Lingkungan RT kalau ada acara khususan, dia bikin perencanaan dengan jelas. Dia berikan itu. Loh kenapa duniawi bisa jelas, gereja nggak bisa jelas? Saudara jawab sendiri, ya. Karena apa? Kami nggak berani, ada tadi itu nggak tulus hati. Tapi kalau gini, bertolong-tolonglah menanggung beban. Kita harus satu jemaat. Kalau kita hidup saling tolong-menolong, saling mengasihi, indah nggak? Indah kan? Sama-sama dapatnya kok. Tapi nggak ada ancaman-ancaman. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia tidak berani, padahal ia sama sekali tidak berani, ia menipu dirinya sendiri. Jadi semua itu berarti, semua itu satu kesatuan. Yang lemah, yang kuat, saling tolong-menolong, ya. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sudah nggak bisa menghakimi lagi. Hukum Kristus kan nggak bisa menghakimi, nggak ada yang tertulis kan? Kita lihat hubungan kita dengan Tuhan. Ya, itulah hukum Kristus. Hukum Kristus nggak bisa, kon salah ya, kon berapa bulan dosa nggak bisa. Hukum Kristus nggak ada tertulisnya, tapi dalam hati. Makanya Kristus tidak membawa penghakiman. Penghakiman Kristus waktu kita mati nanti bagi orang-orang yang tidak taat. Kita, kalau namamu tertulis, kita nggak yakin masuk dalam kerajaan surga. Ya, makanya hukum Kristus, orang Kristen tidak bisa saling menghakimi. Kenapa? Karena nggak ada hukumnya. Tapi hukum Taurat bisa menghakimi. Ya, oh orang ini susah, bukan belum bayar ini. Oh kamu susah, ini kan selalu begitu hukum itu. Ya, lanjut lagi. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah ini kuncinya ini. Buat Pak Gembala ini Pak Gembala. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya,
dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi gembala saudara boleh saudara kasih membagi segala sesuatu apa yang dia butuhkan. Kalau namanya bagi minta balik ya. Karena saudara sudah diberikan pengajaran. Saudara senang nggak dengan gereja di sini? Diajarkan firman. Nah kalau diajarkan firman rohaninya dapat, pendeta juga butuh jasmani. Saudara yang punya berikan apa yang dia butuhkan. Ya tuh dengan jelas. Tapi kenapa ayat ini nggak pernah dipakai? Kenapa? Ayatnya jelas tuh ada. Terus 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Nah, ini penjelasannya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Kalau orang menabur dengan duit kan berharap duitnya mana Pak? Ya kan? Itu hukum yang lama. Ya kan? Hukum Kristus. Siapa yang menabur dalam daging, bukannya menuai duitnya tambah banyak, apa yang dia tuai? Ini ayatnya jelas. Siapa yang menabur dalam dagingnya, kalau saudara bantu gembala saudara atau bantu siapapun, dan saudara berharap taburannya berupa pengembalian dalam daging, apa isinya? Ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidupnya kekal dalam roh. Amin. Itu jelas hukumnya, ya. Jadi janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jadi karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai dan kita tidak akan menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Ayat 11-nya. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Lihatlah betapa besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Hurufnya sama nggak? Sama. Tapi disebut betapa besarnya, itu artinya betapa pentingnya firman di Galatia harus sampai kepada jemaat, ya. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, ya. Mereka yang secara lahiriah, secara daging menonjolkan diri, itu aku buat baik, aku ini apa jadi, ayolah sunat supaya kau diberkati. Itu sebenarnya katanya Paulus apa? Mereka yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Kalau mereka mengajarkan untuk Kristus, pasti mereka dianiaya pada zaman itu. Kalau mereka nggak mengajarkan sunat, mereka dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Sama dengan kita hari ini. Kalau kita mengajarkan hukum Taurat, kita itu takut. Takut apa? Takut dengan pengajaran. Tuh, yang lain mengajarkan begitu. Takut dengan sinode, takut dengan gereja. Ini yang dimaksud zaman sekarang, ya, supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Salib Kristus itu, kalau orang percaya pada Kristus pada zaman itu, dianiaya oleh orang Yahudi. Makanya mereka mengajarkan sunat atau sunat, lakukan hukum Taurat, supaya mereka tidak diajar oleh orang Yahudi. Hari ini siapa orang Yahudi? Siapa yang menjadi Yahudi dan ahli Taurat hari ini? Gereja dan sinode dan peraturan. Kalau mereka mengajarkan ini, banyak gembala dalam tekanan. Kalau nggak mengajarkan ikut sinode, pecat. Itu sama dengan saudara dipecat karena memberitakan hukum Kristus. Ya kan sama hari ini. Lanjut. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Sebab mereka yang menyunatkan diri pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu secara lahiriah. Tahu nggak ayat ini maksudnya? Mereka yang menerima perpuluhan, mereka pun tidak dalam Taurat, supaya mereka mendapat manfaat dari saudara. Itu artinya ayat ini. Ya, terus lanjut lagi. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Nah, dan semua orang yang memberinya dirinya dipimpin oleh patokan ini. Ya, jelas kan? Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Apa katanya Paulus? Turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Ayat 17-nya.
Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Selesai kan? Jelas ya? Galatia. Sangat Itu jelas. mengatur cara hidup jemaat, mengatur cara hidup Kristen. Fondasi Kristen jemaat Galatia itu. Saya masih punya waktu kan? 57 ya, Kristen. Coba saya tambahin sedikit. Saya bayar ya. Boleh ya Pak ya? Boleh ya? 3 menit. Ya. Ulangan 4 ayat 1 sampai 2. Itu aja. Maka sekarang hai orang-orang Israel, kenapa hukum Taurat itu betul-betul mengikat? Dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, ya, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, jangan kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Jelas kan? Jangan nambahi, jangan kurangi. Kalau saudara mau melakukan hukum Taurat, ojo ditambahi, ojo dikurangi, lakukan sesuai dengan perintah dan ketetapannya, dan itu tidak ada yang sanggup, ya, tidak ada yang sanggup. Biasanya kalau kita bicara haleluya, puji Tuhan kan, dalam keadaan senang atau keadaan susah? Hah? Haleluya, puji Tuhan. Senang kan? Senang kan? Saya kasih ayat penutup Mazmur 147 19-20. Mazmur 147. Ayat itu tadi? 19. Mazmur 147 19-20 saya bacakan ya. Ia memberitakan firman kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Saudara mau dapat hukum begitu ribetnya? Tapi Tuhan sudah kasih nubuatan kepada Daud. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ada haleluya. Haleluya. Untung kepada orang Israel. Untung. Haleluya, puji Tuhan. Kita punya hukum yang baru, yaitu hukum Kristus dengan perjanjian yang baru. Ya. Makanya kita sekarang betul-betul harus paham. Tidak boleh Kristen mencampur adukan hukum Taurat dengan hukum Kristus. Tidak boleh sedikit pun. Itu namanya berbuat cabul. Percabulan itu roh. Yang dimaksud dalam surat-suratnya Paulus bukan percabulan biasa. Tapi kalau kita ngambil hukum yang lama, itu berbuat cabul. Ya, kita itu sudah ditebus sama Kristus. Kita menjadi milik Kristus. Gak boleh melihat yang lain. Ya, demikian firman Tuhan. Kita sampai di sini ya. Sudah mengerti ya, Galatia ya? Nanti next kalau saya diundang lagi, saya suruh baca kitab Maleakhi 1 sampai 4 supaya saudara mengerti apa itu. Supaya kita mengerti, kita kalau baca sekarang jangan dicuplik, satu pasal kita baca, satu kitab kita baca, supaya kita mengerti. Kalau kitabnya banyak nggak apa-apa, 10 pasal, 5 pasal kita baca dan kita terangkan maksudnya. Itulah kitab suci. Bahan khotbah itu banyak ternyata, ya, sangat banyak. Yuk kita tahu. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang begitu baik, begitu luar biasa. Terima kasih Bapak, kami menyampaikan isi hatimu dan kami menyampaikan firman. Bukan dengan maksud-maksud oleh pikiran kami, tapi kami cinta pada jemaat di sini, supaya mereka Tuhan Kau bebaskan, mereka menjadi orang merdeka. Untuk itulah Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia ini Tuhan, memberikan kemerdekaan kepada kami, karena Engkau lah Allah itu sendiri dan kami adalah anak-anak-Mu. Kami tidak hidup lagi di dalam perhambaan suatu hukum apapun. Engkau telah menjadikan kami anak, sehingga kami memperoleh hukum dari kuasa-Mu sendiri. Terima kasih Bapak, materikan firman ini, Kau buka pikiran kami, karena hanya Yesus Kristus yang ada di dalam pikiran kami, bukan kepada yang lain, hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Nama yang begitu hebat, yang begitu agung, tersemat dalam diri-Mu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.